Inilah judul untuk bagian kedua, masih dengan judul Kapan Wabah Ini Akan Berakhir. Ya, seperti yang kita sudah bahas di bagian pertama, bahwa sepertinya pandemi ini belum akan berakhir. Walaupun kelihatannya COVID-19 dengan berbagai varian yang terus bertambah itu, bahkan Omikron sudah ada subvariannya. Dan kita sudah ketahui bahwa walaupun di Indonesia sepertinya agak mereda, tetapi di beberapa negara di bagian dunia lainnya, COVID masih tetap bertambah. Dan kita sudah bahas pada sesi pertama atau bagian pertama dari judul Kapan Wabah Ini Akan Berakhir. Sepertinya ada wabah baru yang akan segera melanda dunia ini karena sudah tercatat ya di beberapa negara. Dan kita tahu bahwa memang petunjuk Tuhan kita Yesus Kristus mengenai tanda-tanda apa saja yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangannya, sangatlah benar bahwa ya bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kabar-kabar perang, ya. Dan kita sudah tahu bahwa di saat yang sama ketika wabah itu sedang melanda bumi ini, ada kabar-kabar tentang kelaparan. Ya, kalau kabar-kabar tentang kelaparan, ya kita bukan hanya melihat ada orang-orang yang mati karena kelaparan, tetapi juga isu-isu mengenai kelangkaan bahan pangan dan meningkatnya harga-harga bahan makanan. Itulah merupakan penggenapan dari nubuat kelaparan ini. Akan ada bencana-bencana alam diwakili dengan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi ayat 8 dari Matius 24, Tuhan Yesus katakan, semua ini adalah permulaan dari penderitaan. Ya. Permulaan dari masa kesukaran. Ya. Awal dari masa kesukaran. Dan kita sudah bahas dari beberapa judul yang lalu bahwa kita memang sudah ada di pelataran. Ya, menurut Roh Nubuat, kita memang sudah ada di pelataran masa kesukaran itu. Ya, ini yang tadi sama saja dari Matius 24, Lukas 21, hal yang sama diungkapkan. Dan kita sudah awali di bagian pertama minggu lalu bahwa pandemi memang belum selesai. Ini dari kompas.id, dan Presiden kita, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ya di tengah kekacauan dunia oleh karena pandemi yang berdampak terhadap ekonomi, ditambah lagi dengan peperangan yang sedang terjadi, kemudian isu-isu perubahan iklim, sepertinya ya akan semakin meningkat apa yang kita rasakan saat ini. Ya. Semua kesukaran yang sedang terjadi tidak akan mereda, malah akan meningkat. Saudara search saja di Google berita-berita mengenai kondisi ekonomi yang akan kita hadapi ke depan. Bahkan beberapa pemimpin negara, bahkan termasuk pemimpin presiden, kita katakan harus menabung, harus ya berhemat dan sebagainya. Karena krisis belum selesai, bahkan akan meningkat kesukaran-kesukarannya. Dan kita sudah
bahas pada bagian satu yang lalu bahwa inilah data-data terakhir, ya, the current global trend of COVID-19. Ya, tren dari peningkatan jumlah kasus COVID-19 masih lumayan tinggi, bahwa sampai di minggu ke-21 ya, bulan Mei, ya, yang semakin warnanya semakin merah ini, semakin tinggi kasus yang muncul. Dan saudara-saudara lihat bahwa masih ada 44 negara, banyak kasus baru, 37 negara, ya, masih berlipat ganda jumlah kasus baru. Dan inilah trennya. Ya, saudara-saudara lihat, ya, masih lumayan banyak sampai di minggu ke-21 tahun ini. Ya, saudara lihat. Ya. Dan Indonesia yang berwarna orange, kuning, hampir orange ini, tetapi di Australia masih lumayan tinggi, Papua juga di sekitar Indonesia masih lumayan tinggi, Jepang, Mongolia, dan banyak negara di Afrika maupun di Amerika, baik di utara maupun di selatan. Saudara yang belum di-mute, tolong di-mute dulu. Kita lanjutkan pembahasan kita. Dan malam hari ini, saya mau kita memperhatikan berita ini, karena ini adalah isu yang lagi hangat dibahas oleh berbagai pelajar nubuatan, baik di dalam gereja kita maupun yang di luar gereja kita. Dan saudara yang belum di-mute, kalau di-mute dulu, masih ada suara-suara yang saya dengar. Ya, masih ada beberapa yang belum mute. Ya. Oke. Mari kita lanjutkan. Berita ini sebenarnya dari tahun lalu. Kalau saudara-saudara perhatikan, berita ini dari tahun lalu. Tepatnya dari bulan November 23 tahun 2021. Ya. Memperkuat sistem global untuk mencegah dan merespon terhadap ancaman akibat yang luar biasa dari ancaman-ancaman biologis di dunia ini. Ya, berita ini dibuat dari nti.org. Ya, sebentar kita akan cari tahu apa ini NTI ini dan apa maksudnya, ya, berita ini. Ya, memperkuat sistem global untuk mencegah dan merespon dampak yang luar biasa dari ancaman-ancaman biologis. Ya, kita tahu ancaman biologis itu apa ya? Ya, berbagai jenis penyakit dan wabah yang bisa saja menimpa bumi ini. Dan kita tahu bahwa ancaman biologi itu bukan hanya wabah atau penyakit atau virus, tetapi juga senjata biologi yang bisa saja digunakan oleh siapa saja yang membuat dunia ini, bumi ini terdampak dengan, ya, ancaman-ancaman biologis seperti itu. Dan kami dapati bahwa dari berita ini isi beritanya, bahwa pada bulan Maret 2021, ya, NTI ini, ya, kita akan cari tahu apa ini NTI, bekerja sama dengan Konferensi Keamanan Munich. Ya, Munich ini apa ya? Ya, kita akan lihat. Untuk melaksanakan sebuah apa ya? Latihan bagaimana mengurangi ancaman-ancaman biologis yang berdampak tinggi terhadap bumi ini tentu saja. Dan menurut berita ini bahwa latihan ini untuk menguji, ya, gaps, apa ya, perbedaan-perbedaan antara, ya,
arsitektur kesiapan pandemi dan keamanan biologis terhadap ancaman-ancaman biologis baik secara nasional maupun internasional. Oh, berarti lembaga ini yang melaksanakan NTI dan Unit Security Conference ini yang melaksanakan pelatihan ini untuk menguji kesiapan negara-negara maupun secara internasional bagaimana kalau terjadi ancaman-ancaman yang berhubungan dengan biologis seperti wabah, virus dan sebagainya. Bahkan juga untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan peluang-peluang bagaimana meningkatkan kemampuan respon dan pencegahan untuk peristiwa-peristiwa biologis yang berdampak tinggi seperti pandemi, virus, sebagainya. Dan para pesertanya dalam pelatihan itu ada 19 pemimpin senior dan para ahli yang datang dari Afrika, Amerika, Asia, Eropa, yang sudah memiliki pengalaman selama berpuluh tahun di bidang public health, kesehatan publik, kemudian industri bioteknologi, kemudian keamanan internasional, dan filantropi. Filantropi itu berhubungan dengan penggalangan dana. Menurut laporan ini, bahwa kegiatan ini, atau judul yang kita bahas di depan tadi, memperkuat sistem global untuk mencegah ancaman-ancaman biologis berdampak tinggi, yang dilaksanakan oleh NTI dan Unit Security Conference. Berita ini ditulis oleh James M. Yasif, PhD, Kevida, sebagainya, kita tidak perlu cari tahu itu. Tetapi dari berita ini disimpulkan tumbuhan-tumbuhan penting dari pelatihan ini dan menawarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti demi masyarakat internasional. Saudara-saudara, berarti ini sesuatu yang penting. Mari kita cari tahu. Dan inilah summary-nya atau ringkasan dari pelatihan itu, bahwa dibangun berdasarkan konsultasi bersama para pakar kebijakan dan teknis. Kemudian mereka sudah melaksanakan sebuah pelatihan fiksi, ini namanya pelatihan yang tidak benar-benar. Anggap saja ada sebuah ancaman biologis, ancaman pandemi atau virus atau wabah apa saja, tetapi skenario-nya menggambarkan sesuatu keadaan yang mematikan atau deadly, sebuah pandemi yang sangat berbahaya, yang bersifat global, yang mencakup apa katanya? Ini dalam latihan itu seolah-olah dunia ini mengalami pandemi yang ini dia. Jenis virus yang diuji, bukan diuji latihan untuk menghadapi sebuah pandemi fiksi, tetapi saudara lihat ada sebuah strain yang tidak biasa dari apa katanya virus monkeypox, virus cacar monyet. Wah, saudara-saudara. Dan menurut skenario itu, bahwa virus ini pertama kali muncul dari sebuah negara fiksi, sebuah negara hayalan yang bernama Bridia, diberi nama Bridia. Kemudian dia menyebar secara global
selama 18 bulan. Oh, saudara-saudara. Coba kita cari tahu kapan pelatihan ini dilaksanakan. Maret 2021. Maret 2021. Saudara catat baik-baik, ini Maret 2021 dilaksanakan pelatihannya. Ya. Yang tidak di mute ini, ya, saya mute ya. Saudara-saudara, kita lanjutkan. Pelatihan ini ya mengandai-andai sekiranya dunia ini ditimpa pandemi yang baru, dan mereka berandai-andai pandemi yang baru itu bernama virus monkeypox, virus cacar monyet. Pertama kali muncul dari negara hayalan bernama Brinia, kemudian menyebar secara global kira-kira 18 bulan. Pada akhirnya, skenario pelatihan ini mengungkapkan bahwa ya, ini penyebaran pertama disebabkan oleh, karena apa katanya? Ada serangan teroris yang menggunakan sebuah penyakit yang direkayasa dari sebuah laboratorium dengan ya biosecurity dan biosafety yang tidak memadai, ya, keamanannya tidak memadai, sehingga dan pengawasan yang lemah, sehingga virus atau penyakit itu menyebar. Dan pada akhir dari pelatihan itu, pandemi hayalan ini mengakibatkan lebih dari 3 miliar kasus dan menyebabkan 270 juta penduduk dunia mati. Oh, saudara-saudara, ini sebuah pelatihan. Ini sebuah pelatihan. Tetapi saudara-saudara perhatikan hasil dari pelatihan ini yang berandai-andai bahwa dalam 18 bulan sejak virus itu menyebar, ya, virus monkeypox, akan terjadi apa katanya 3 miliar kasus yang menyebabkan kematian sekitar 270 juta penduduk bumi. Kita tidak akan bahas selanjutnya karena di pelatihan ini fiksi, tetapi saya kaget, ya, saya dapati dari berbagai sumber bahwa pelatihan ini sepertinya tahu bahwa akan ada virus monkeypox. Padahal pelatihan ini dari bulan Maret 2021. Maret 2022 sudah 12 bulan. Berarti saya hitung Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Wah, saudara-saudara. Berarti kalau saya tambah 6 bulan ke depan supaya genap 18 bulan menurut uji coba atau pelatihan ini, sekitar bulan apa ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekitar bulan September, saya takut pelatihan itu benar-benar terjadi. Karena saat ini virus monkeypox, virus cacar monyet sudah menyebar, sudah mulai menyebar. Dan hanya dalam 18 bulan sudah ya mengakibatkan 3 miliar kasus sedunia yang menyebabkan 270 juta jiwa meninggal. Saudara-saudara, kita datang pada rekomendasi dari pelatihan itu. Apa ya? Temuan-temuan dan rekomendasi dari pelatihan tadi. Oh, mereka menemukan katanya dari pelatihan itu bahwa ya, kita secara global masih lemah dalam mendeteksi, dalam menilai, kemudian dalam memberi warning mengenai resiko-risiko pandemi. Kemudian masih ada ya dari sisi tingkat kesiapan antar negara masih
sangat banyak perbedaan. Ada yang sangat siap, ada yang kurang siap, ada yang sangat sangat tidak siap dan sebagainya. Demikian juga masih banyak gap ya, masih banyak ya kesenjangan dalam sisi ya governance research biological research governance ya. Riset biologis ya yang didukung oleh pemerintah. Kemudian temuan yang terakhir, sangat minim dana ya. Kekurangan dana. Secara internasional kita tidak siap dana untuk menghadapi pandemi. Ya, tentu saja banyak negara yang maju, negara-negara kaya cukup mampu, tetapi banyak negara tidak mampu. Tetapi secara keseluruhan, secara global kita tidak mampu secara finansial. Kemudian dia memberikan dari pelatihan itu memberikan apa ya? Rekomendasi-rekomendasi. Tadi temuan, sekarang rekomendasi. Ya, harus meningkatkan, membangun sistem. Ya, sistem untuk pencegahan, sistem untuk investigasi, memberikan warning ya, tentang resiko-resiko. Ya, mereka merekomendasikan agar WHO harus segera membangun sebuah sistem peringatan kesehatan publik secara internasional yang ya lebih transparan dan lebih ya maju. Ya. Bahkan mereka rekomendasikan supaya PBB harus membuat sebuah sistem di PBB harus membangun sebuah mekanisme baru untuk menginvestigasi apa namanya ya kejadian-kejadian biologis berdampak tinggi dari ya sumber-sumber penyakit yang tidak diketahui dan sebagainya. Kemudian harus membuat sebuah apa ya institusi setingkat nasional yang proaktif untuk merespon pandemi. Nah, ini tentu saja di setiap masing-masing negara. Kemudian harus ada ya banyak sekali rekomendasi mereka. Intinya agar supaya ya menyiapkan setiap negara bahkan secara internasional supaya siap menghadapi pandemi dengan lebih baik. Ya, kita sudah bahas waktu yang lalu bahwa pandemi tidak wabah tidak bisa dihindari, tetapi pandemi itu adalah opsional. Ya. Supaya tidak terjadi pandemi, ya, wabah ini harus ditekan, harus dikendalikan, dan inilah rekomendasi mereka setelah mereka membuat pelatihan. Ya, ini sumber lainnya, ya, sumber lainnya yang membuat berita yang sama, ya, sumber yang sama, ya, sumber berbeda dengan berita yang sama. Jadi beritanya bulan November 2021, tetapi pelatihannya dilakukan dari bulan Maret 2021. Dan inilah ya saya katakan tadi, sumber berbeda, berita yang sama, tetapi kenapa saya buat karena dia ada apa ya? Summary-nya dibuat dalam bentuk grafik yang lebih menarik, maka saya mau ungkapkan lagi. Kita sudah sampaikan tadi bahwa menurut berita tadi bahwa pertama kali virus monkeypox itu atau cacar monyet itu akan muncul di sebuah negara yang bernama Bridia, negara khayalan, dengan 1.421 kasus, 4 meninggal. Tidak ada warning, tidak ada peringatan secara internasional, tidak ada ya, pemberitaan-pemberitaan. Serangan pertama tiba-tiba terjadi bulan Mei 2022 dan bulan Juni bulan tanggal 5 2022. Saudara, ini apa ya? Pelatihan mereka yang kita sudah sampaikan tadi bahwa 18 bulan kemudian
mereka perkirakan akan terjadi itu tadi. Ya, 270 kematian dari 3 miliar kasus. Sementara menurut sumber ini saya dapati bahwa, saudara lihat, kalau dihitung dari bulan Maret 2021, ya, ini akan terjadi. Ya. 1.421 kasus, 4 meninggal. Kemudian skenario ini ya, move kedua, skenario-nya saudara perhatikan tanggal di bawah ini. Januari 10, 2023. Kan tadi mereka hitung 18 bulan ke depan dan seterusnya. Apa yang akan terjadi? Diperkirakan bulan Januari 2023 83 negara sudah terinfeksi dengan apa? Monkeypox, virus cacar monyet. Dan kira-kira ada 70 juta kasus dengan kematian 1,3 juta. Wah, luar biasa ya. Ini skenario pelatihan ini. Masih sementara di skenario pelatihannya masih sementara jalan. Saudara perhatikan, virus monkeypox benar-benar sudah muncul di balik skenario ini. Luar biasa ini saudara-saudara. Ya. Dan inilah yang terjadi, bahwa virus monkeypox ya direkayasa resisten terhadap vaksin, tidak akan mempan dengan vaksin. Wah, luar biasa. Ya, dan seterusnya ya. Dan saya dapati dari sebuah channel YouTube ya dari Pastor Andrew, dia bahas hal ini. Ini cuma berita-berita yang menguatkan. Ini kalau tadi cuma berita media online tertulis, ini dalam bentuk video-video dari sumber-sumber yang terpercaya, CNN Live. Nah, isinya sama ya. Sudah ada pelatihan sejak bulan Maret 2021, diperkirakan 18 bulan kemudian akan terjadi wabah baru yang sudah mendunia, pandemi. Nah, ingat, sebuah wabah belum disebut pandemi kalau dia belum mengglobal. Ingat baik-baik, sebuah wabah belum akan disebut pandemi kalau dia belum mengancam secara global. Tetapi menurut pelatihan tadi bahwa dia akan menjadi pandemi 18 bulan kemudian, dan kita sudah ada di bulan Juni, perkiraan bulan September dia akan jadi pandemi yang luar biasa. Dan bahkan menurut berita ini ya Januari 2023 ya, banyak kasus. Dan nah, saudara, saya dengar masih ada yang belum di-mute, tolong di-mute dulu. Saya masih mendengar suara-suara. Ya, terima kasih. Mari kita lihat skenario selanjutnya. Ya. Bulan Mei 2023 diperkirakan sudah meningkat menjadi 480 juta kasus dengan 27 juta kematian. Oh, saudara-saudara. Ya. Kemudian diperkirakan Desember 2023, ya, tahun depan, dia akan menjadi 3,2 miliar kasus dengan kematian 271 juta. Oh, saudara-saudara. Ini skenario pelatihan, tetapi bulan kemarin sudah benar-benar terjadi, dan skenario ini saya lihat sepertinya benar-benar akan terjadi. Dan ketika hampir bersamaan dengan munculnya virus, ancaman virus monkeypox atau cacar monyet itu, kemudian berita ini menjadi viral bahwa WHO menginginkan supaya seluruh dunia, seluruh pemimpin dunia
menandatangani yang namanya WHO Pandemic Treaty, perjanjian pandemik WHO. Tetapi ada beberapa pihak yang resisten terhadap ide ini, ya, terhadap WHO Pandemic Treaty. Karena menurut mereka, ya ada seorang politisi di Uni Eropa, dia katakan perjanjian pandemik WHO ini berarti kiamat terhadap demokrasi. Oh, apa maksudnya berita ini, saudara-saudara? Ya. Berita ini dari bulan Mei kemarin, tanggal 21. Ya, bulan lalu. Kalau dunia menandatangani perjanjian pandemik WHO, itu artinya kiamat bagi demokrasi. Menarik, saudara-saudara, mari kita coba terus ikuti. Inilah politisi Uni Eropa yang bernama Christine Anderson. Dia katakan, ya, pemusnahan demokrasi oleh para elit global sedang berlanjut, terus berlanjut. Dan dia menentang hal itu. Ya, dia menentang hal itu. Dan saudara bisa cari YouTube-nya, ini judulnya Abolition of Democracy by Global Elites Continues, Christine Anderson. Dan tidak punya waktu untuk menontonnya, saudara silakan nonton. Ya, kalau mau ada teks bahasa Indonesia boleh pilih ya di laptop. Dan saudara, apa sebenarnya yang dimaksud dengan WHO Pandemic Treaty yang menurut politisi ini itu akan jadi kiamat terhadap demokrasi? Saya baca beritanya karena berita ini saya rasa penting. Ya, mudah-mudahan kita cukup waktu untuk membaca beberapa berita yang penting ini. Kita bersabar. Pada bulan Mei kemarin tanggal 11, seorang anggota parlemen Jerman bernama Christine Anderson menyampaikan sebuah pidato yang powerful, ya, melawan sebuah perjanjian pandemik yang diusulkan oleh WHO. Ia katakan bahwa hati-hati karena ini adalah sebuah pemusnahan demokrasi oleh para elit global. Oh, saudara-saudara, ya, saya jadi berpikir-pikir, apa maksudnya? Bukankah sebuah ide yang baik ada perjanjian pandemi oleh WHO supaya seluruh dunia ini memiliki kesiapan yang sama untuk menghadapi pandemi? Tetapi mengapa anggota parlemen dari Jerman ini katakan ini kiamat bagi demokrasi? Ini pidatonya. Pada Maret tanggal 3, ya, Komisi Uni Eropa ya, diberi kewenangan untuk menegosiasikan kembali perjanjian tersebut dengan WHO, ya, mewakili negara-negara anggota Uni Eropa. Ya. Oleh karena melihat perkembangan pandemi secara global, ya, harus direspon, maka rencananya adalah untuk mengizinkan WHO untuk mengambil alih kewenangan pemerintah eksekutif dari anggota-anggota WHO apabila terjadi pandemi. Wah, ternyata ini isi dari perjanjian itu. Perjanjian itu secara ringkas isinya adalah apabila dunia mengalami pandemi, maka kewenangan pemerintahan negara-negara akan diambil alih dalam tanda kutip oleh WHO. Ya. Granting government powers to a non-elected body is an exact opposite of democratic recourse and takes away any possibility for the people to hold officials accountable. Maksudnya begini, ya.
Bagaimana mungkin menurut politisi ini, bagaimana mungkin ya, kekuasaan di negara-negara diserahkan kepada lembaga yang tidak dipilih oleh masyarakat. Iya kan? Artinya begini, setiap pemerintah di masing-masing negara itu dipilih secara demokratis oleh rakyatnya. Tetapi tiba-tiba karena alasan pandemi, kekuasaannya akan diserahkan kepada WHO. Jadi menurut politisi ini, dia katakan ini bertentangan dengan demokrasi. Jadi kalau ini terjadi, maka inilah kiamat bagi demokrasi. Mari kita lanjut. Dan saya bersyukur bahwa Pendeta Andrew juga membahas berita ini dari channel Safe to Serve Prophecy Again TV, dan dia katakan bahwa bukan dia katakan, tetapi beliau mengangkat berita ini. WHO akan mengambil alih Amerika minggu depan. Wah, padahal berita ini dari bulan Mei tanggal 19 yang lalu. Apa maksudnya ini? Ya. Oh, saudara-saudara, beliau tidak segan-segan mengungkap berita ini. Ya, diambil dari Activist Post, ditulis oleh Jeff Thompson. Berita ini membuat bahwa WHO itu ternyata sumber dana nomor 2 terbesar bagi WHO adalah ini, Bapak yang sangat terkenal itu, Mr. Gates itu. Apakah Mr. Gates memiliki kewenangan, hak untuk mewakili rakyat Amerika? Apakah dia dipilih oleh rakyat Amerika, atau karena dia memiliki uang, sehingga dia memiliki kekuasaan? Keputusan, saudara-saudara, kita baca berita ini. Keputusan untuk menandatangani kedaulatan Amerika Serikat diberikan kepada WHO, karena di situ termasuk China dan para elit global, akan dilakukan pada bulan Mei tanggal 22 sampai 28. Itu sebabnya berita ini katakan minggu depan WHO akan mengambil alih Amerika. Karena minggu depan dari tanggal 19 sampai 22 sampai 28. Apabila dokumen ini ditandatangani dan itu akan terjadi, maka akan terjadi mereka yang percaya bahwa WHO memiliki kewenangan untuk membuat keputusan bagi warga Amerika tanpa without their consent, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kewenangan itu sudah diserahkan. This is the creation of an illegitimate government. Ini seperti menciptakan sebuah pemerintahan yang tidak memiliki legitimasi apapun. Seperti berita tadi dari politisi Jerman. Kiamat bagi demokrasi. Pemerintahan yang tidak dipilih diberikan kewenangan. Luar biasa. Saudara-saudara, kita sudah tahu apa yang sedang terjadi. Ide untuk memberikan kewenangan kepada WHO agar apabila terjadi pandemi, kekuasaan akan diserahkan kepada WHO. Semua negara anggota WHO. Dan kita tahu bahwa sudah ada pelatihan dari bulan Maret yang tahun lalu, bahwa 18 bulan kemudian, artinya tahun ini akan ada virus virus monkeypox yang sudah dilatih dari tahun lalu,
bahkan berapa yang akan menjadi kasus, berapa yang akan mati sudah diketahui dari pelatihan itu. Tapi saya mundur lagi jauh ke belakang, seperti yang saya sudah bahas di bagian pertama. Saya mundur ke belakang dari tahun 2020. Kalau tadi 2021. Kita mundur bulan Mei 2020 dari gavi.org. Ya, saya sudah pernah jelaskan lalu bahwa Gavi ini adalah, kalau saya tidak salah, perhimpunan ya organisasi yang bergerak di bidang vaksinasi. Mereka membuat berita ini pada laman resmi mereka, Vaccines Work. Ada 10 penyakit ya berjangkit yang bisa menyebabkan pandemi selanjutnya. Saudara-saudara perhatikan, ini 7 Mei 2020, artinya COVID-19 baru saja menjadi pandemi waktu itu, tetapi lembaga ini sudah memprediksi ada 10 penyakit berjangkit yang bisa menjadi pandemi berikut. Dan kita tidak akan bahas semua jenis penyakit ini, dan saya sudah sampaikan di bagian 1, saya kaget bahwa nomor 10 adalah monkeypox. Ini jauh lagi ke belakang, mundur lagi ke tahun 2020 sudah diketahui akan ada monkeypox. Dan tahun 2021 ada pelatihan virus yang akan ditangani sebagai pandemi berikutnya adalah monkeypox. Tahun ini monkeypox benar-benar muncul. Dan menurut berita ini tanggal 20 Mei kemarin, monkeypox, cacar monyet, sedang mengglobal, sedang menjalar ke seluruh dunia. Ya. Penyakit apa itu? Seberapa bahaya penyakit itu? Kita sudah bahas pada bagian yang lalu. Ya. Bahkan di hari yang sama, 20 Mei tahun 20 Mei tahun ini, WHO undang supaya anggota-anggota WHO harus ada rapat emergensi rapat mendadak ya, karena monkeypox ya. Ini beritanya sudah lihat ya, banyak negara ikut bergabung karena sudah banyak kasus, termasuk di Spanyol menyampaikan terkonfirmasi ada 14 kasus ya. Kemudian di Inggris juga ada, dan seterusnya. Dan secara total pada 1 Juni 2022 sudah lebih dari 550 kasus monkeypox terkonfirmasi di seluruh dunia. Sumber resmi dari ketua atau kepala WHO sendiri yang bernama Tedros Ghebreyesus ya. Dan kita sudah bahas yang lalu juga bahwa inilah penyebarannya sampai saat ini. Ya. Sampai saat ini. Negara-negara ya mulai mendunia. Bahkan terdengar kabar terakhir sudah ada di Singapura. Ya. Ini Singapura ya, sudah mengkonfirmasi pada 31 Mei terkonfirmasi sudah ada. Dan ada isu bahwa sudah masuk ke Indonesia tetapi masih dibantah oleh Kementerian Kesehatan. Oh, itu hoax karena belum terkonfirmasi. Ya, mudah-mudahan saja tidak masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan saja. Tetapi inilah yang kita hadapi bahwa sampai ya, ini data resmi 8 Juni kemarin ya penyebarannya sudah seperti ini. Ya. Dan ya mudah-mudahan tidak sampai di Indonesia dan tidak menimpa saya dan saudara-saudara, karena saya lihat ini ya penyakit yang cukup saya lihat ini penyakit yang cukup mematikan karena tingkat kematiannya lebih tinggi daripada COVID. Kita sudah bahas pada bagian pertama yang lalu ya. Ini negara-negara yang sudah terkonfirmasi dan
sekali lagi saya mau sampaikan bahwa setelah dilakukan pelatihan pada bulan Maret tahun lalu, yang kita sudah bahas di bagian awal, pelatihan itu mengungkapkan pandemi ke depan, ya, kemungkinan adalah monkeypox, dan tahun ini terbukti monkeypox sudah muncul. Ternyata ide untuk membuat perjanjian pandemi itu bukan ide dari WHO sendiri. Saya dapati ini desakan dari banyak pemimpin dunia bahwa ke depan, ini saudara baca beritanya, dari bulan Maret tahun lalu, tepat saat pelatihan monkeypox itu dilaksanakan, pemimpin-pemimpin dunia sudah punya ide agar supaya ada perjanjian pandemi. Ya. Dan kita sudah lihat tadi bahwa apabila perjanjian pandemi itu yang bisa menyerahkan kewenangan pemerintah negara-negara kepada WHO, itu katanya seperti kiamat bagi demokrasi. Tetapi mengapa banyak pemerintah dunia menginginkan ini terjadi? Ya. Jadi pemimpin-pemimpin dunia yang memiliki dengan artinya mereka dengan kesadaran sendiri menginginkan agar supaya ini terjadi. Ada perjanjian pandemi menyerahkan kewenangan mereka kepada WHO apabila terjadi pandemi. Ya, luar biasa. Saudara-saudara, ya, berita yang sama dari sumber yang berbeda, bbc.com, COVID-19. Ya, setelah COVID itu luar biasa terjadi, para pemimpin dunia menginginkan supaya ada perjanjian pandemi internasional. Dan setahun kemudian, tepatnya bulan Mei, mereka, ide itu sudah benar-benar matang dan siap ditandatangani. Sudah baca tadi. Ini berita yang sama dari tahun lalu. Ya. Setelah para pemimpin dunia mengusulkan, lihat, menghimbau, menyerukan, seruan dari para pemimpin dunia. Kemudian ya pemimpin WHO yang bernama Tedros, dia katakan bulan Mei tahun lalu, ya, waktunya sudah tiba, harus ada perjanjian pandemi global. Ya, bahkan ya berita ini katakan, ini dari situs WashingtonPost.com. Berita ini diambil dari bulan November tanggal 11 2021. Ya. Mengapa WHO menginginkan, mendorong agar supaya ada Global Pandemic Treaty? Ya. Kemudian bulan Mei kemarin, ya, banyak pemerintahan berkomitmen untuk menandatangani perjanjian itu. Dan puji Tuhan, dari aktivis POS ini, berita dari aktivis POS ini yang ditulis oleh Kian Bex, saya tidak tahu cara baca yang benar. Ya, banyak negara sudah berkomitmen untuk menandatangani perjanjian pandemi global dari WHO. Apa tujuannya dari perjanjian tersebut? Perjanjian tersebut akan menyerahkan kedaulatan kesehatan dari setiap negara kepada WHO. Wah, luar biasa ini saudara-saudara, ya. Luar biasa. Saudara-saudara, saya dapati para pelajar nubuatan, baik dari dalam gereja kita, ya, terutama, maupun yang dari luar, tidak resmi, ya, walaupun belum resmi, saya melihat bahwa mereka mulai menghubungkan penyerahan kewenangan kepada WHO ini berkaitan dengan penggenapan nubuatan Wahyu 17. Ya.
Wahyu 17. Saudara-saudara yang terus mengikuti pembahasan kami, pasti masih ingat bahwa ayat 13 ini kita pernah bahas kira-kira 2 atau 3 sesi yang lalu, bahwa New World Order menurut Roh Nubuat adalah penggenapan dari ayat 13. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara tidak melihat bahwa ini sedang digenapi? Ya. Para pemerintah dengan kesadaran penuh menyerahkan kedaulatan, sekalipun resikonya demokrasi kiamat, tetapi mereka seia sekata. Kalau memang jadi terhalang nanti pekerjaanmu pada hari Minggu, gara-gara harus tinggal di situ. Ya, terima kasih yang sudah mute. Jadi kelihatannya bahwa setelah kita membahas beberapa judul ya, sampai 6 subjudul mengenai New World Order, bahwa ayat 13 Wahyu 17 ini mulai digenapi pada malam hari ini, semakin nyata bahwa kekuatan dan kekuasaan mereka akan berikan kepada binatang itu. Mereka seia sekata dengan kesadaran mereka akan berikan kekuasaan itu kepada binatang itu. Jadi siapa binatang itu? Ya, apakah WHO yang menggenapi nubuat ini? Oh, jangan salah. Ya. Jangan salah, karena ada banyak jalan untuk menggenapi ini. Walaupun nampaknya berita ini, kewenangan itu, kekuasaan itu diserahkan kepada Badan Dunia bidang kesehatan ini, tetapi kita harus tahu, ya, kita harus pelajari lebih jauh. Kita sudah pernah bahas berulang-ulang bahwa ya sumbernya hanya satu saja. Ya. Binatang itu semata-mata. Ya. Semua ini akan mengalir kepada binatang itu. Dan kita sudah bahas yang lalu juga bahwa berita bulan Mei dari khn.org ini sepertinya sebuah teori konspirasi baru. WHO pandemic plans will steal government power. Jadi itu rencana pandemi dari WHO tadi, itu perjanjian itu yang banyak negara sudah berkomitmen untuk tanda tangani, itu sebenarnya katanya menurut berita ini akan mencuri kekuasaan pemerintah di berbagai negara. Kita tidak akan baca lagi ini, ya kita sudah bahas ya, yang lalu. Tetapi ya, saya ingin kita ya, memperhatikan bahwa ya, ini intinya ini ya. Pemimpin WHO berkata bahwa WHO harus mengambil peran sentral dalam hal kesehatan global. Saudara, kita sudah tahu bahwa sejak pandemi ini merebak dari COVID-19, bahwa semua protokol, semua prosedur, semua aturan-aturan, ya sumbernya sama, sumbernya satu. Tetapi ya masih banyak kendala karena belum ada perjanjian ini. Ya. Tetapi menurut pelatihan tadi dan ide-ide, usul-usul dari para pemimpin negara untuk segera melakukan ini perjanjian ini, maka diharapkan bahwa pandemi ke depan bisa ditangani dengan lebih cepat dan banyak jiwa dapat diselamatkan apabila seluruh pemerintahan sudah memberikan mandat kepada WHO agar supaya kewenangan semua negara diambil alih oleh WHO apabila terjadi pandemi. Karena pandemi, karena WHO harus mempunyai peran sentral, mengambil peran sentral dalam persoalan kesehatan global. Dan kita tidak akan bahas ini secara ya, saya coba ingin menyinggung lagi bahwa sepertinya ide-ide tadi
pelatihan maupun ide tadi untuk menyerahkan kewenangan kepada WHO ini juga sudah pernah dibahas oleh Bapak Gates ini. Kita sudah bahas yang lalu dalam bukunya yang terbaru berjudul How to Prevent the Next Pandemic. Bagaimana mencegah pandemi berikut. Dirilis pada bulan Mei kemarin tanggal 3. Dan kita sudah bahas isinya pada waktu yang lalu. Dan kita tidak akan bahas secara mendalam bahwa, tapi simpulan dari menggariskan sebesarnya saja bahwa beliau, Mr. Gates ini ingin agar supaya pandemi yang lalu itulah yang terakhir. Ke depan walaupun ada wabah jangan lagi menjadi pandemi. Ya. Artinya dicegah supaya tidak meluas secara global, akhirnya jadi pandemi. Dan saya lihat bahwa dari tulisan bukunya ini, ide-ide tadi sama. Sudah lihat. Dia menyarankan agar supaya apabila terjadi pandemi, untuk mengatasi pandemi harus ada ini tim yang singkatan GERM, Global Epidemic Response Mobilization. Tim ini yang akan menangani supaya tidak terjadi pandemi, dan kita sudah tahu bahwa kita sudah bahas lalu, tim ini dia harus duduk di WHO, baik di kantor-kantor regional maupun di kantor pusat yang ada di Jenewa. Jadi idenya sama. Ya. Jadi tim GERM ini akan menduduki WHO, baik di kantor-kantor regional di berbagai negara maupun di kantor pusat yang Jenewa. Dan WHO akan menerima kewenangan dari semua negara apabila terjadi pandemi. Dan di dalam WHO itu tim ini yang akan diharapkan untuk dalam tanda kutip menguasai WHO. Tetapi berita tadi luar biasa. Ide ini pasti terjadi karena beliau ini pendonor nomor 2 terbesar di lembaga ini menurut berita tadi. Kita tidak sedang berandai-andai, tetapi seperti inilah keadaan yang sedang terjadi, pergerakan-pergerakan yang sangat cepat ke depan untuk menuju kepada total kontrol, walaupun sering-sering disebut sebagai teori konspirasi, tetapi sekarang tidak lagi. Karena ini adalah agenda-agenda yang sangat terbuka. Kita sudah bahas beberapa judul yang lalu, bahkan para pemimpin-pemimpin dunia katakan mata uang digital, identitas digital yang bersifat global universal ini bukan lagi teori konspirasi, melainkan agenda yang sedang dan harus dilaksanakan. Tidak punya waktu untuk membahas semuanya ini. Intinya yaitu tadi, ada tim yang akan sangat luar biasa menangani pandemi, dan tim ini akan menduduki WHO. Dan semua negara akan menyerahkan kewenangan mereka kepada WHO apabila dunia menghadapi pandemi. Dan ini berita terakhir yang akan kita bahas. Saya kaget bahwa ketika ada beberapa pihak yang resisten terhadap perjanjian yang akan ditandatangani oleh berbagai negara yang akan menyerahkan kewenangan kepada WHO, yang berkata bahwa WHO yang akan mengontrol negara-negara. Kalau menurut berita ini abc10.com, maaf saya dengar masih ada yang belum di-mute, tolong di-mute dulu supaya tidak mengganggu suara kami. Berita ini menyatakan bahwa perjanjian pandemi itu tidak akan memberikan kepada WHO kontrol atas semua pemerintahan di negara-negara di dunia apabila terjadi krisis kesehatan global. Tidak. Tidak. Dia tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada WHO. Jadi apa yang ditakutkan oleh beberapa pihak bahwa
Bahkan demokrasi akan mati, akan kiamat kalau pandemic treaty itu ditandatangani yang memberikan power kepada WHO. Berita ini terungkap pada bulan Mei lalu, tanggal 22, ya, bahwa ada World Health Assembly, ya, yang berlangsung di Geneva, di mana negara-negara anggota WHO akan bertemu untuk mendiskusikan, ya, prioritas-prioritas saat ini maupun prioritas ke depan untuk isu-isu kesehatan publik dan kepentingan global. Ya. Pada agenda tersebut, ya, ada sebuah, ya, usul dari Amerika Serikat untuk mengubah peraturan-peraturan kesehatan internasional. Sudah lihat dalam pertemuan tersebut ada agenda dari Amerika untuk mengubah apa? Peraturan-peraturan kesehatan internasional. Ya. Peraturan-peraturan ini menetapkan standar-standar bagi semua negara untuk memiliki kemampuan untuk mendeteksi, menilai, dan melaporkan dan merespon peristiwa-peristiwa kesehatan publik. Ya. Kita sudah bahas tadi, antar negara masih ada gap-gap kesenjangan kemampuan, dan menurut berita ini Amerika mau agar supaya setiap negara harus punya kesanggupan, ya, untuk, ya, mendeteksi, menilai, atau menguji, kemudian melaporkan dan merespon, ya, apabila terjadi peristiwa-peristiwa kesehatan publik, pandemi dan wabah dan sebagainya. Ya. Perubahan-perubahan atau amandemen-amandemen yang diusulkan tersebut, ya, adalah ide-ide yang lebih baik agar supaya bisa merespon bila terjadi pandemi, ya. Tentu saja sangat positif. Ya. Melalui berbagai lintas media, ya, para user, ya, mengenalnya sebagai pandemic treaty. Ya. Ini yang kita bahas dari awal. Ada perjanjian pandemi. Dan itu katanya akan memberikan kepada WHO kedaulatan kesehatan secara utuh. Wah, secara menyeluruh. Jadi, ya, intinya ke situ lagi, bahwa ide ini adalah untuk menyerahkan kedaulatan kesehatan secara utuh kepada WHO. Dan otoritas yang tidak terbatas, kewenangan yang tidak terbatas atas pemerintahan-pemerintahan di dunia apabila terjadi krisis kesehatan global. Saudara lihat, luar biasa, luar biasa. Ya, tidak akan jadi begini. Ya, ide dari berita ini tidak, ya, bukan berarti WHO yang akan mengontrol sebuah pemerintahan, tetapi WHO yang akan, ya, berperan penting, ya, kedaulatan kesehatannya. Ya, ya, ini sudah apa ya? Ini ada suara-suara yang tidak setuju, ya, resisten terhadap ide ini. Stop the treaty, ya, hentikan perjanjian itu. Ya. Ya. If the WHO pandemic treaty is signed, your vote will never ever count again. Ya, ini idenya sampai seperti tadi, ya. Kan kita memilih pemerintahan kita rakyat memberi kewenangan kepada pemerintah yang kita pilih. Loh, kok pemerintah kita menyerahkan kewenangannya kepada orang lain, ya? Berita ini seperti itu. Kita tidak akan bahas lagi secara lebih jauh berita-berita ini, tetapi, ya, berita ini menulis sebuah pertanyaan. Apakah perjanjian pandemi akan memberikan kepada WHO kontrol atas pemerintahan negara-negara di dunia apabila terjadi sebuah krisis kesehatan global? Jawabannya tidak atau salah. WHO tidak akan memiliki kontrol atas pemerintahan dunia selama terjadi krisis kesehatan global.
Tetapi amandemen perubahan terhadap peraturan-peraturan kesehatan internasional memungkinkan anggota-anggota negara-negara anggota WHO untuk membagikan data dan bersiap lebih baik untuk menghadapi pandemi ke depan. Tetapi juga tetap juga menjamin kekuasaan atau otoritas dari masing-masing negara. Oh, jadi WHO tidak akan mengambil kontrol atas pemerintahan, tetapi setiap negara-negara wajib men-share data dan wajib menyediakan persiapan yang lebih baik untuk menghadapi pandemi-pandemi ke depan. Saudara, apakah ini berita yang benar atau berita-berita tadi yang benar? Semuanya masih rahasia sebelum itu benar-benar terjadi. Tapi kita tahu bahwa hal-hal yang dulu dianggap teori konspirasi sekarang menjadi fakta konspirasi. Hal-hal yang dinyatakan tidak ke depan akan diakui benar. Saya berharap bahwa mari kita semakin serius berjaga-jaga, dalam tanda kutip berjaga-jaga adalah memperhatikan tanda-tanda penggenapan nubuatan, dan kita sudah ada kesimpulan awal tadi bahwa peristiwa-peristiwa ini ya sepertinya sedang menggenapi Wahyu 17. Mereka akan seiak sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka akan mereka serahkan kepada binatang itu. Sepertinya mulai ada titik terang. Tetapi bagi kita, semakin kita melihat penggenapan itu terjadi, kita harus semakin bersyukur. Puji Tuhan bahwa apa yang kita percayai akan digenapi di hadapan mata kita. Dan kita akan menjadi saksi-saksi penggenapan nubuatan. Ya, mohon maaf, ini ada sebuah berita lagi. Ya, ini langsung dari library Perpustakaan Umum Parlemen Inggris, Commons Library Parliament of UK, House of Commons Library. Apa sebenarnya perjanjian kesiapan pandemi yang dari WHO yang begitu alot dibahas viral dibahas oleh berbagai media? Apa sebenarnya itu? Ya, saya juga penasaran. Tadi dibilang, oh tidak, itu tidak akan mengambil alih kekuasaan negara-negara. WHO tidak akan mengambil alih kekuasaan negara-negara bila terjadi pandemi. Jadi tidak usah khawatir. Apa sebenarnya itu? Ya. Ini sumber yang terpercaya, maka saya ingin kita ketahui. WHO sedang menegosiasikan sebuah perjanjian kesiapan menghadapi pandemi. Ya, outline-nya secara rinci, ya, apa yang telah diusulkan dan di mana negosiasi tersebut akan berlangsung, apa yang akan terjadi ke depan. Apa maksudnya? Yang pertama kita cari tahu dulu apa ini WHO Pandemic Preparedness Treaty, perjanjian kesiapan pandemi oleh WHO. Ya, ternyata sama juga idenya ini dari bulan Maret tahun lalu, bertepatan dengan pelatihan pandemi, pelatihan untuk next pandemic, pelatihan untuk pandemi berikutnya yang kebetulan mereka beri nama ya strain baru dari monkeypox, dan tahun ini benar-benar jadi kenyataan setahun kemudian. Dan di saat yang sama, bulan Maret tahun lalu, sekelompok pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Inggris yang bernama Boris Johnson, mengumumkan sebuah inisiatif untuk sebuah perjanjian baru mengenai kesiapan dan respon terhadap pandemi. Inisiatif ini ya akan
usulkan atau diserahkan akan dibawa ke WHO dan akan didiskusiasikan, akan disusun, akan didiskusikan yang oleh sebuah badan negosiasi antar pemerintah yang baru saja dibentuk. Luar biasa. Sebuah badan negosiasi antar pemerintah baru saja dibentuk untuk meloloskan ini. Sebuah petisi di parlemen, di website parlemen Inggris, membuat sebuah seruan kepada pemerintah agar berkomitmen jangan menandatangani perjanjian internasional apapun mengenai pencegahan pandemi maupun kesiapan menghadapi pandemi yang disusun oleh WHO, kecuali ini di-approve, disetujui melalui sebuah referendum publik, sebuah dengan suara, maksudnya dengan pemilihan suara. Pada saat ditulis petisi ini sudah mengumpulkan sekitar lebih dari 120.000 tanda tangan. Luar biasa. Mereka serukan, parlemen Inggris serukan, pemerintah jangan menandatangani perjanjian ini apapun itu, kalau itu dari WHO, kecuali mendapat dukungan dari publik melalui referendum. Luar biasa. Briefing tersebut memberikan sebuah overview mengenai terbelakang penting, kemajuan dan perkembangan dari perjanjian itu sekitar bulan Mei 2022. Apakah Inggris mendukung hal itu? Perdana Menteri Boris Johnson kepada menyangkut perjanjian tersebut, posisi Inggris terhadap substansi daripada perjanjian tersebut masih seperti yang saat ini, once a draft has been completed, kalau sudah disusun, sepertinya Inggris akan mengambil posisi akan mendukung itu, Saya yakin bahwa Inggris akan mendukung itu, walaupun ada banyak yang resisten, banyak yang keberatan. Saya yakin Inggris akan mendukung itu karena kita sudah lihat tadi bahwa bahkan di berita bagian awal, banyak pemimpin dunia sedang mengusulkan agar supaya ini segera ditandatangani. Salah satunya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Sebenarnya apa itu? Apa tujuan utama dari perjanjian itu? Tujuan utama dari perjanjian tersebut adalah mohon maaf, saya dengar masih ada yang belum di-mute, tolong di-mute dulu. Kita akan selesaikan pembahasannya dan masuk ke ruang tanya jawab. Jadi yang belum mute, tolong di-mute dulu. Oke. Kita lihat berita ini. Yang terakhir kali ini Tujuannya adalah agar supaya semua pemerintahan dan semua pemerintahan dan masyarakat, tujuannya adalah untuk memperkuat agar supaya baik secara nasional, regional, dan global memiliki kesanggupan dan ketahanan yang sama untuk menghadapi pandemi di masa depan. Ini mencakup mengenai bagaimana meningkatkan kerjasama internasional. Sebagai contoh harus ada sistem peringatan, sharing data, kemudian riset, kemudian harus ada produksi dan distribusi obat-obatan seperti vaksin, obat,
alat-alat diagnosa, dan ya APH, APK, alat pelindung APD, alat pelindung diri. Jadi harus memiliki kesanggupan yang sama. Tujuannya cuma itu. Ya, ya, tetapi ya, harus ada perjanjian. Harus ada perjanjian. Ya, ya, kita sudah bahas tadi bahwa perjanjian itu ya harus melibatkan amandemen terhadap peraturan kesehatan internasional. Ya. Kemudian pada bulan Oktober 2021, sebuah kelompok yang melakukan assessment dan outlining ini terhadap penguatan terhadap kesiapan WHO dan respon terhadap kondisi darurat kesehatan. Ya, mereka menginginkan agar supaya harus ada membuat instrumen-instrumen yang mempersiapkan agar supaya ada kesiapan dan respon yang sama bila terjadi pandemi. Dan ya, ini berita yang kita sudah bahas tadi sudah coba dilakukan oleh World Health Assembly. Ya, mungkin ini bagian dari WHO atau bagaimana, saya juga kurang tahu, tetapi intinya adalah ingin membuat supaya semua negara memiliki kesiapan yang sama, dan WHO juga sebagai lembaga kesehatan dunia ya memberikan penguatan dalam hal kesiapan menghadapi pandemi. Ya. Hal ini, inisiatif ini dapat mencakup ini, ya, mempromosikan komitmen politik yang berada pada level yang tinggi. Maksudnya ya bagaimana ya, harus ada komitmen secara politik dari negara-negara anggota WHO berkomitmen untuk mendukung ini. Kemudian ya, and whole of government, whole of society, harus ada pendekatan menyeluruh secara masyarakat maupun pemerintah. Kemudian addressing equity, enhancing the One Health. Ini harus ya menjamin keadilan, ya, pemerataan, kemudian meningkatkan ya One Health approach, ya pendekatan, ya ini mungkin istilah spesifik ya One Health, dan memperkuat sistem kesehatan dan ketahanan masing-masing negara. Sepertinya tidak ada yang luar biasa apa yang diusulkan, tetapi saya heran bahwa banyak pihak ya seperti dihantui oleh perjanjian ini. Bahkan sampai kita sudah baca tadi seorang politisi dari Jerman, dia katakan ini kalau sampai perjanjian ini ditandatangani sama saja dengan kiamat bagi pemusnahan bagi demokrasi. Pemusnahan demokrasi atau kiamat bagi demokrasi. Nah, saudara-saudara, apapun yang sedang terjadi sekarang, kita sudah lihat semua pergerakannya sepertinya terjalin secara rapi. Ya. Sejak tahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan COVID-19 baru muncul, mereka sudah berpikir tentang pandemi berikut. Karena berpikir tentang pandemi berikut, mereka membuat latihan. Bahkan mereka sudah memikirkan perjanjian-perjanjian yang harus dibuat untuk memperkuat sebuah negara, dan dalam hal ini WHO sebagai lembaga kesehatan global, bagaimana kesiapan yang harus dilakukan untuk menghadapi pandemi berikut. Bahkan dalam pelatihan itu sudah diketahui, bahkan setahunnya sebelumnya, 2 tahun yang lalu sudah diketahui salah satu jenis virus yang akan menjadi pandemi berikut adalah monkeypox, dan sudah dibuat pelatihan bahwa dunia suatu saat akan bisa menghadapi pandemi yang baru selanjutnya bernama monkeypox,
dan monkeypox sudah muncul tepat bulan Mei kemarin, dan maka sekarang semua negara semakin mendorong agar supaya perjanjian pandemi ini segera ditandatangani, yang dalam tanda kutip akan menyerahkan kewenangan kedaulatan kesehatan kepada WHO apabila terjadi pandemi. Tetapi saya selalu mengulang-ulangi berita ini. Kita tidak boleh terpaku saja pada satu penggenapan, tetapi pandemi sudah dimulai dari sejak COVID kemarin, kemudian bisa saja ada pandemi baru lagi. Itu baru fire drill. Itu baru latihan untuk krisis berikut. Apa itu? Krisis iklim. Dan inilah yang kita sedang tunggu-tunggu. Dan puji Tuhan, seorang pejabat resmi PBB yang mengungkapkannya. Ada krisis yang lebih hebat yang bernama krisis iklim di depan. COVID dan pandemi ini baru latihan. Jangan kita terfokus ke situ. Perjalanan kita mengawali masa kesukaran ini masih sedang berjalan dan akan terus meningkat. Kesukaran-kesukaran yang akan sepertinya akan kita hadapi. Saudara, semua berita, bahkan semua pemimpin dunia mengamarkan warganya untuk waspada, berhemat, dan mengupayakan segala cara untuk mengatasi masa-masa sulit ini. Kita sudah bahas yang lalu, ya, bahwa setan bekerja di udara. Dia meracuni atmosfer. Saudara, saya sudah ulang-ulang bahwa setan tidak pernah bekerja sendiri. Dia selalu menggunakan agen-agennya. Agen-agennya itu siapa? Saudara bisa tahu sendiri. Semua orang yang akan dia gunakan untuk menyebarkan penyakit agar supaya agenda-agendanya, rencana-rencananya akan terjadi. Disinilah kita bergantung kepada Allah demi hidup kita, yakni kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang. Di sini ada arti nubuat yang luar biasa. Kehidupan kita sekarang maupun yang datang. Berarti kita harus ada kesiapan fisik, ya, maupun rohani. Karena di sini bukan cuma supaya kita terhindar dari racun di atmosfer itu, tetapi ini menyangkut keselamatan kita, keselamatan kekal. Dan karena kita berada pada keadaan seperti ini sekarang ini, maka kita perlu waspada, berserah sepenuhnya, bertobat sepenuhnya, mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Dan renungkan frase-frase kata-kata ini. Waspada, berserah sepenuh, bertobat sepenuh, mengabdi sepenuh kepada Allah. Akan tetapi kita tampaknya hanya duduk-duduk saja seolah-olah kita ini lumpuh. Oh Tuhan di surga, bangunkanlah kami. Selected Messages jilid 2 halaman 52. Jangan kita berkata bahwa kutipan ini berlaku entah yang lalu atau masih ke depan. Kita sudah berada pada fase ini dan kutipan ini harus menjadi pegangan kita. Allah tidak merintangi kuasa kegelapan untuk menjalankan pekerjaannya yang mematikan, untuk merusak udara. Anda lihat, kalau Tuhan hentikan, kalau Tuhan rintangi, pasti virus-virus ini tidak menyebar. Tetapi menurut nubuat ini, Allah tidak merintangi rencana-rencana mereka. Setan dan agen-agennya untuk apa? Menjalankan pekerjaannya yang mematikan untuk meracuni udara. Dan kita tahu bahwa udara adalah salah satu sumber kehidupan zat, ya, zat gizi apa ya? Zat, ya, unsur untuk kehidupan kita. Tanpa oksigen, tanpa udara kita mati.
mereka akan merusak, meracuni udara dengan gas beracun dari dalam tanah. Saya tidak tahu apa di dalam tanah. Ya. Saya mau cek lagi terjemahan aslinya. Tetapi ya, skenario tadi bilang bisa saja dari virus yang bocor dari lab sebuah laboratorium yang tidak diawasi secara ketat. Atau bisa saja itu serangan teroris. Tetapi itu sebuah adalah teori-teori. Bisa saja benar ini. Apa yang dimaksud dari dalam tanah, kita carikan waktu, ke depan kita akan coba cari tahu lebih jauh. Yang pasti ini adalah pekerjaan dari setan melalui agen-agennya. Bukan saja kehidupan tumbuh-tumbuhan terpengaruh, tetapi juga manusia menderita karena serangan wabah. Jadi inilah yang sedang terjadi. Apakah ini sudah akhir dari kesusahan itu? Belum. Kita sudah tahu bahwa ini barulah permulaan penderitaan menurut firman Tuhan Yesus dari Matius 24 dan Lukas 21 dan Markus 13. Hal ini diakibatkan oleh tetesan-tetesan dari cawan murka Allah. Saudara-saudara ingat apa itu cawan murka Allah? Kalau cawan murka Allah ditumpahkan, maka malapetaka akan menimpa dunia ini. Itulah yang kita kenal dengan 7 malapetaka terakhir. Tetapi cawan itu belum ditumpahkan, tetapi sudah mulai menetes. Catat baik-baik. Cawan belum ditumpahkan, tetapi mulai menetes. Sehingga wabah ini harus terjadi, karena Allah tidak merintangi itu. Itu memang harus terjadi supaya nubuatan harus digenapi. Ya. Tetesan dari cawan murka Allah yang terpercik ke atas dunia, dan ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Saudara, saya ngeri membaca kalimat terakhir dalam waktu dekat. Saya ngeri. Seberapa dekat? Jangan-jangan saya belum siap. Jangan-jangan saya belum siap secara jasmani maupun secara rohani. Dari sumber yang sama, selected messages, tapi ini jadi 3:391. Saudara-saudara, ya, kita sudah tahu bahwa setan bekerja melalui sebuah unsur-unsur alam. Ya, dia mempelajari rahasia laboratorium alam. Dia gunakan seluruh kekuatannya untuk kendalikan sebuah unsur alam sejauh yang diizinkan Allah. Saudara, tadi disebutkan Allah tidak berentangi. Sekarang dikatakan sejauh Allah izinkan. Ya, memang saat ini Allah izinkan. Sama seperti Allah mengizinkan setan menyiksa Ayub. Oh saudara-saudara, mari kita jangan sampai menjadi bagian dari korban-korban setan. Ya, dia ingin mengumpulkan tuaiannya, yaitu jiwa-jiwa yang tidak bersedia. Ya, kalau saya mati karena COVID, kalau saya mati karena pandemi monkeypox dan tidak bersedia, dalam keadaan tidak bersedia, maka saya menjadi tuaian setan. Maka saya dan saudara harus berhati-hati, harus bertobat sungguh-sungguh. Tadi kutipan tadi sangat luar biasa. Berserah lebih sungguh, bertobat lebih sungguh, melakukan kehendak Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Ya, kita sudah bahas yang lalu ini. Apakah pandemi akan segera berhenti? Ya. Menurut saya sepertinya belum. Kita sudah lihat perkembangannya. Ya, ia akan mendatangkan penyakit dan bencana sehingga kota-kota yang padat menjadi hancur dan sepi. Ya, bahasa aslinya kota-kota yang padat jadi berkurang sampai menjadi apa? Reruntuhan dan menjadi sepi. Ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kota-kota jadi sepi
karena penduduknya mati dengan wabah dan bencana. Oh, semoga itu tidak menjadi, ya, tidak menimpa kita, umat-umat yang mau bersedia bagi kedatangannya. Sudah tahu, sama juga seperti tadi, ia mencemari udara, ya, sehingga ribuan orang binasa karena wabah. Dan ini akan semakin sering dan semakin berat. Kehancuran terjadi baik bagi manusia maupun bagi binatang. Kita semakin yakin bahwa kesanalah akhir dari semua ini. Ya. Kesanalah akhir dari semua ini. Dan berulang-ulang saya sampaikan bahwa ujung daripada semua bencana ini, apakah itu wabah, pandemi, apakah itu krisis iklim, dan semua kebingungan, kekacauan yang terjadi di dunia ini, sejarah mencatat pengikut Kristus dituduh sebagai penyebab dari semua bencana. Saudara-saudara, sejarah pernah terjadi, sudah dicatat, ya, dari Kemudahan Akhir 41. Ya, orang-orang Kristen dituduh dengan tuduhan palsu, melakukan kejahatan mengerikan, bahkan dinyatakan sebagai penyebab bencana seperti kelaparan, wabah, dan gempa bumi. Oh, saudara, orang-orang yang membela Kristus di zaman dahulu, di zaman Kaisar Nero dan seterusnya, pernah dituduh dengan mereka sebagai penyebab wabah, kelaparan, gempa bumi, dan segala macam. Ya, climate change, pandemic, famine, semua akan dituduhkan kepada umat Allah. Ya. Sementara mereka menjadi sasaran kebencian dan kecurigaan para penduduk demi keuntungannya, mengkhianati orang-orang tidak bersalah itu. Mereka dituduh sebagai pemberontak melawan kerajaan, sebagai musuh agama, sebagai penyakit wabah di masyarakat. Oh, saudara, kemudian tulisan merah ini saya tidak bisa membayangkan. Penganiayaan yang luar biasa dialami oleh umat-umat Allah ketika itu. Saya tidak akan baca, terlalu mengerikan. Ya, terlalu mengerikan. Dan oleh karena dianiaya, banyak yang mati, yang lain mereka mencari perlindungan karena mereka terus diburu seperti binatang. Oh, saudara-saudara, umat-umat Allah yang mencintai Kristus dan kebenarannya diburu seperti hewan buruan. Mereka terpaksa mencari persembunyian di tempat-tempat terpencil di mana tidak ada orang. Lalu mereka menghadapi kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Oh, saudara-saudara. Ya, Mak. Nanti orang bisa divaksin tanpa disuntik gitu kan, Mak? Yang masih di unmute, tolong di mute dulu. Saya sangat jelas mendengar ada suara-suara. Kita akan segera akhiri. Ya, mohon bersabar sedikit. Kita tinggal sedikit lagi. Dan saudara, ya, hal-hal ini akan dialami. Ya, akan dialami. Bahkan banyak yang mati syahid. Ya. Ya. Dan saudara, sejarah akan berulang. Kalau umat-umat Kristen pengikut Kristus dulu dituduh sebagai penyebab wabah, penyebab berbagai bencana, menurut Kemudahan Akhir halaman 620, hal yang sama akan dituduhkan kepada umat-umat Allah di zaman ini. Kemudian penipu besar itu akan meyakinkan manusia bahwa mereka yang melayani Allah penyebab dari semua bencana itu. Semua bencana, termasuk wabah yang terus dan masih terus terjadi. Dan hal yang sama, sebagaimana umat-umat zaman dahulu, umat Kristen pertama, karena menghadapi tuduhan, menghadapi penganiayaan, harus mencari perlindungan, maka
umat-umat di akhir zaman sekali kelak harus mengalami hal yang sama. Ketika perlindungan hilang, perlindungan pemerintah hilang, ya, artinya darah umat-umat Allah itu dianggap ya halal. Ya. Darah orang-orang yang mau menguruskan sahabat Tuhan, mau memelihara hukum Tuhan dengan sungguh-sungguh akan dinyatakan sebagai musuh-musuh negara, enemy of the states, maka umat Allah akan melarikan diri dari kota-kota, desa-desa, dan seterusnya. Tapi puji Tuhan, kita sudah tahu bahwa ini akan terjadi ketika death decree, perintah membunuh bagi yang masih tetap memelihara sahabat Tuhan. Dan inilah masa ketika Roh Kudus sudah ditarik, pintu kasihan ditutup, dan tulah mulai dijatuhkan. Cawan amarah dari Tuhan itu mulai ditumpahkan, hukuman atas dunia ini ya, akan dijatuhkan, dan kita sudah tahu bahwa di masa kesukaran besar itulah kita tidak boleh lagi menyediakan persiapan kita, justru kita harus melarikan diri, cari perlindungan. Tetapi puji Tuhan bahwa pada waktu itulah kita berharap sepenuhnya pada Allah, dan Ia akan memelihara kita, bahkan roti, air akan terjamin waktu itu, sehingga kita tidak akan kekurangan menderita kelaparan. Ya. Bahkan kita bisa diberi makan seperti Elia, burung gagak membawa roti dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa ya, masa itu ya, kita tidak perlu bekerja lagi dengan tangan. Masa kesusahan di depan kita, apabila keperluan mendesak memaksa umat Allah hidup dari roti dan air saja. Penderitaan mereka hanya akan bersifat mental, dan Allah akan menyediakan makanan bagi mereka. Kita sudah tahu, ini di masa kesukaran Yakub. Penderitaan mental kita akan luar biasa, tetapi kita akan dipelihara oleh Allah ya hanya dengan makanan dan air saja. Tetapi ya, kita harus bersiap dari sekarang, karena kita tahu bahwa sebelum itu terjadi, ada perintah juga yang lain bagi kita, bahwa sebelum hukuman mati, death decree disampaikan, akan ada suatu masa dilarang berjual beli kecuali menerima tanda binatang. Penggenapan Wahyu pasal 13 ayat 12 sampai 18, dan ada perintah supaya keluar dari kota menuju ke pedesaan, sediakan perbekalan sendiri sebelum terjadi masa jual beli dilarang. Ingat baik-baik, sebelum dilarang berjual beli, sediakan. Agar supaya ketika dilarang, sudah ada persiapan. Sebelum hukuman mati itu ditimpakan dan harus berzikir, mencari perlindungan, dan di sanalah baru Tuhan akan mengirimkan burung gagak dan berbagai mujizat lainnya. Kita sudah sampai di akhir daripada pembahasan kita, dan saudara-saudara yang sering mengikuti pembahasan kami tentu sudah sangat memahami chart ini. Kita tidak akan bahas lagi. Kita sudah berada di era ini. Krisis demi krisis ada di sini, menunggu undang-undang hari Minggu itu dicurahkan. Dan karena ketika undang-undang hari Minggu dicurahkan, segera diikuti dengan sanksi ekonomi, tidak bisa berjual beli, maka persiapkan dari sekarang kebutuhan kita, supaya ketika sanksi jual beli itu datang, kita sudah bersedia. Karena ketika pintu kasihan ditutup,
hukuman mati itu diperintahkan kepada semua yang masih tetap mempertahankan sama Tuhan, barulah kita mencari perlindungan dan puji Tuhan. Ketika itulah Tuhan akan menyediakan. Sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Roh Kudus yang adalah sumber semua kebenaran ini akan menjelaskan lebih jauh. Dan sebagai closing statement saya mau katakan bahwa semua kita yang ada di malam hari ini, kita bisa menjangkau orang lain. Kita tidak punya kewenangan untuk menobatkan orang. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, berulang-ulang kali kami sampaikan. Tetapi ketika kita melibatkan diri untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat, ya, I will go, ya. Jangan sampai di I will go, ternyata I will go itu adalah I will go to proclaim the 3 angels messages. Bahkan ada yang spesifik the 3rd angel's message. Mari kita melibatkan diri. Ya, silakan share, silakan undang teman, dan apakah itu secara offline, online, kita terus sampaikan hal-hal seperti ini. Ya, saya melihat bahwa mungkin pekabaran seperti inilah, ya, seperti seruan bagi 10 gadis. Ya, bersedia karena pengantin itu sudah dekat. Maka tugas kita untuk membangunkan, bangun. Kira-kira itulah tugas kita, mari kita melibatkan diri. Demikian yang boleh saya sampaikan. Hanya Roh Kudus yang akan memberi penjelasan lebih jauh. Oleh karena itu, mari kita selalu berdoa, memohon pencerahan dari Roh Kudus. Dan mari kita tutup juga dengan doa malam hari ini. Saya undang kita tunduk sejenak dan kita akhiri dengan doa. Bapa kekal di surga, di akhir dari pertemuan kami hanya bisa menaikkan pujian syukur. Karena Engkaulah sumber hikmat pengetahuan, bahkan semua rahasia dapat Engkau ungkapkan. Dan kami bersyukur ketika kami belajar malam hari ini, bahwa kami semakin yakin semua tulisan-tulisan nubuat dari Alkitab dan Roh Nubuat digenapi tepat seperti yang tertulis. Dan kami yakin bahwa itu semua bukan kebetulan. Karena inilah penggenapan nubuatan itu di akhir zaman. Dan kami sangat bersyukur karena kami menjadi saksi-saksi yang akan menyaksikan semua penggenapan ini. Tetapi lebih daripada itu, ya Tuhan, kami bermohon, karuniakan Roh Kudus yang akan menolong kami, memberitahukan kepada kami apa yang harus kami persiapkan, supaya diri pribadi kami, keluarga kami, seisi rumah kami diselamatkan, bahkan kami boleh memanggil orang-orang lain yang ada dalam jemaat Tuhan maupun domba-domba yang di luar kandang untuk datang kepada Yesus selagi masih ada kesempatan. Dan kami memohon secara khusus, Engkau terus memakai Eden Way Ministry, Eden Way dengan berbagai media, dipakai oleh Tuhan untuk menyebar luaskan pekabaran-pekabaran seperti ini. Dan pekabaran-pekabaran lainnya yang penting dan perlu bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Kami akan berpisah dari pertemuan ini, tetapi damai sejahtera-Mu akan menyertai kami semua, dan pertemukan kami kembali di waktu yang mendatang untuk kami melanjutkan pembahasan kami seperti ini, karena kami semua rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kami semua rindu diselamatkan. Apabila kami tidak bertemu muka dengan muka di bumi ini, kami rindu bertemu dalam kerajaan-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dan komitmen kami di malam hari ini. Karena kami bermohon sambil memohon ampun semua dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.